Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mujarafika Putri dengan NIM 200274076 dari kelas PC. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Tatanan ekonomi baru. Dalam peri kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tata ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi misalnya, telah terjadi perubahan dalam sistem perdagangan dari perdagangan tradisional ke perdagangan bebas, dari sistem tawar ke sistem harga mati. Situasi itu telah merambah ke kota-kota kecil di tanah air. Bahkan, sistem itu telah merambah ke perdagangan eceran kecil seperti pasar-pasar atau toko kecil minimarket dan kios-kios barang dan minuman. Sistem perdagangan pun telah berubah diawali dengan tata ekonomi Eropa dan perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa yang disingkat MEA. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan mempengaruhi perkembangan bahasa di kawasan negara-negara ASEAN, seperti bahasa Indonesia, Sugiono 2014. Keadaan itu telah membawa perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa, khususnya di Indonesia. Tampaknya pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan globalisasi telah mengubah pola pikir dari keperluan nasional ke kepentingan regional Asia Tenggara dan kepentingan mitra-mitra ASEAN. Pada sisi lain, investasi dan pengembangan prasarana telah memasukkan tenaga kerja asing tanpa penguasaan bahasa Indonesia. Padahal pada masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia memiliki peran sangat strategis dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia memainkan peran dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pertama, penyatuan berbagai ragam kehidupan sosial, budaya, suku bangsa ke dalam satu kesatuan bangsa. Yang kedua, pencerdasan kehidupan bangsa. Ketiga, pembawa perubahan menuju peradaban maju. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa itu makin kukuh ketika bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bahasa dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan. Lalu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan bagi anak Indonesia. Situasi kebahasaan di kawasan Asia Tenggara. 10 negara anggota ASEAN masing-masing memiliki bahasa resmi, yaitu pertama, Brunei Darussalam memiliki bahasa resmi bahasa Melayu. Yang kedua, Filipina dengan bahasa Filipino. Yang ketiga, Indonesia dengan bahasa resmi Indonesia. Yang keempat, Kamboja dengan bahasa resmi Khmer. Yang kelima, Laos dengan bahasa resmi Lao. Yang keenam, Malaysia dengan bahasa resmi Melayu. Yang ketujuh, Singapura dengan bahasa Cina Mandarin, bahasa Melayu, Tamil, dan Inggris. Yang kedelapan, yakni Thailand dengan bahasa resmi Thai. Yang kesembilan, yaitu Vietnam dengan bahasa resmi Vietnam. Yang kesepuluh, Myanmar, bahasa Burma. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis. Kekuatan kelinguistikan, bagaimana kesiapan dari sudut potensi kelinguistikan bahasa Indonesia, misalnya kemampuan daya ungkap kosakata, bidang agama, ilmu, teknologi, pertanian, kehutanan, ekonomi atau bisnis, seni, dan sosial atau budaya masyarakat. Kekuatan historis. Atas dasar pertimbangan kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis, bahasa Indonesia memiliki peluang peningkatan fungsi sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan antar bangsa di Asia Tenggara. Strategi di kawasan Asia Tenggara. Dalam tatanan kehidupan global persaingan antar bangsa, terutama dalam bidang ekonomi atau perdagangan, investasi, dan politik makin menonjol untuk menyiasati persaingan dengan negara maju dan negara besar, negara-negara berkembang dan negara kecil yang secara sosiologis geografis memiliki kedekatan, membangun kerjasama agar memiliki kekuatan seimbang dalam persaingan dengan negara maju dan negara besar.
Bahasa Indonesia atau Melayu memiliki potensi sebagai bahasa perhubungan di komunitas masyarakat Asia Tenggara. Baik kekuatan kelinguistikan maupun kekuatan kesejahteraan bahasa itu dalam interaksi antar bangsa. Di samping itu, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur besar dan wilayah penggunaan bahasa itu seluas wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia, Brunei, Singapura, serta sebagian wilayah Thailand dan sebagian wilayah Filipina. Atas dasar pemikiran tersebut, forum ini ingin memajukan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi internal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Strategi persebaran bahasa Indonesia di dunia internasional. Strategi peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bertahap. Secara bertahap memiliki makna upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan di dalam wilayah negara-negara Asia. Bersistem maksudnya, kebijakan itu dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip belajar mengajar secara komprehensif dan aplikatif dengan sasaran anak-anak sekolah dasar, remaja, sekolah menengah, pemuda atau pemudi di perguruan tinggi, generasi pelaku di bidang politik atau diplomasi, seni atau budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang ekonomi atau bisnis, pariwisata, tenaga kerja, dan sebagainya melalui berbagai jalur. Berkelanjutan memiliki makna upaya dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, bahkan tanpa henti walau sudah dicapai sasaran peningkatan fungsi bahasa Indonesia ke seluruh kawasan dunia. Lembaga pemerintah yang menangani kebipaan. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa yang disebut BIPA. Lembaga pemerintah yang menangani kebipaan. 1. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. 2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun organisasi yang menangani kebipaan, yaitu Afiliasi Pegiat dan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau biasanya disingkat APP-BIPA, yang baru saja yakni tanggal 12 sampai 14 Oktober 2017 menyelenggarakan konferensi internasional di Batu, Malang, Jawa Timur yang dihadiri penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam dan dari luar negeri. Langkah yang perlu ditempuh adalah melakukan penelitian kebipaan di semua wilayah untuk keperluan perencanaan ke depan. Sangat diperlukan penelitian kebipaan baik lembaga penyelenggara, jumlah guru atau pengajar mahasiswa atau siswa, sarana atau prasarana maupun pelaksanaan pembelajaran. Penggarapan perencanaan ke depan perlu segera disiapkan pembelajaran melalui daring atau online agar penyelenggara BIPA di seluruh wilayah di dalam ataupun di luar negeri dapat berinteraksi dengan pusat badan bahasa dan APP BIPA dan wilayah serta para penyelenggara dapat saling berbagi pengalaman dan bertukar bahan ajar. Selain itu, sejumlah wilayah di luar negeri perlu dibangun pusat studi Indonesia, apakah dinamai Rumah atau Wisma Indonesia, yang bertempat di KBRI atau berdiri sendiri di bawah naungan KBRI. Disitulah tempat mahasiswa atau siswa belajar seolah berada di Indonesia Mini. Selain strategi persebaran bahasa Indonesia menuju dunia internasional, penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan di seluruh wilayah tanah air, sebagaimana paparan pada awal makalah ini, harus dibenahi demi peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa kebangsaan di bumi pertiwi. Oleh karena itu, perjuangan pada semua lini harus dijalankan, baik persebaran BIPA di luar negeri maupun penguatan bahasa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Berjaya di bumi pertiwi, bermartabat di negara sahabat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.